Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, barakallah, bertemu lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Sang Jawa ditemani oleh saudara Mas Nanang Kosim Mas Nana Kosim. Dari mana, Mas? dari Pejagan Tanjung Brebes. Brebes, dari Pejagan Brebes. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ditemani oleh Mas Nanang Kosim yang mungkin akan sedikit podcast ya, nanti podcast beliau. Cuman mukadimah dulu akan saya sampaikan ya, mengenai fenomena akhir zaman ya. Banyak orang-orang di luar sana ya, mungkin seperti panjenengan semua yang mungkin lihat channel Sang Jawa ini, tentang fenomena kebangkitan spiritual. Di antara tanda-tandanya ya, nanti mungkin secara sebagian akan diceritakan oleh Mas Nanang ya, yang mungkin mengalaminya sendiri. Jadi orang-orang yang di luar sana ya, yang mencari atau yang mengalami kebimbangan ya, mengalami proses suatu fase terpuruk di dasar ya, di titik paling rendah atau titik nadir, itu biasanya adalah salah satu ciri-ciri orang yang mengalami kebangkitan spiritual, entah dari kasus apa saja, misalnya kayak akhirnya broken home, akhirnya ditinggalkan istri, kehilangan pekerjaan, atau kenakalan remaja, atau misal dan lain-lain lah. Itu menyebabkan orang itu mengalami frustasi ya, di mana kondisi emosionalnya itu campur aduk ya, sehingga akan mengalami titik temu di mana sejatinya akan mengalami proses kebangkitan spiritual, tapi mereka itu pada intinya akan mengalami suatu rasa, kadang-kadang kalau tidak terarah, pengennya segera mengakhiri hidupnya karena mengalami kebosanan, kejenuhan, kebuntuan dan lain sebagainya. Harus ada orang-orang di luar sana ya yang menyelamatkan. Hanya kalau misal duluan setan yang masuk bisik-bisik ya, kecenderungan mereka mengakhiri hidupnya. Tapi padahal itu mengalami kondisi seperti itu, hakikatnya Allah akan menggerakkan atau membangkitkan orang itu ya segera mungkin untuk menemukan mulai pencarian jati dirinya. Makanya disebut dengan kebangkitan spiritual. Tapi tentunya dengan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai Tuhan semesta alam. Akhirnya orang-orang itu akan mengalami kondisi di mana dia harus dimulai dulu dari langkah apa, terus kemana dan lain sebagainya. Kalau orang-orang itu akhirnya salah jalan, bisa jadi nanti misal menjadi seorang dukun, seorang penyembuh, seorang paranormal, itu kalau sampai salah jalan. Tapi kalau misal dia lurus, tafakur, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menemukan kebenaran sejati yang mulai akan menuntun langkah-langkah kedepannya dengan ihdinas siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Mungkin mukadimahnya sekelumit mukadimah seperti itu ya. Pada kelanjutan wawancara yang akan kita sampaikan kepada Mas Nanang ya, sebagai narasumber ya podcast, nanti Mas Nanang ceritakan ya, nanti saya juga pancing pertanyaan ya, biar nanti mengalir dengan renyah, dengan sendirinya ya, dengan lancar ya, biar tidak terjadi tumpang tindih kisah atau kekakuan ya, mengalir saja, nggak usah tegang ya Mas Nanang. Ini pertama dulu Mas Nanang ya, sebelum kondisi sekarang, profesi dulu seperti apa Mas Nanang? Apakah dulu juga mengalami tadi yang sampai saya sampaikan itu, misal kayak mengalami kemandegan, kementokan dan sebagainya, kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu illa billahil azim. Saya akan kisahkan sedikit segelintir perjalanan saya sebelum ikut
Toriko TKNS atau Toriko Qadiriyah wa Nasabandiyah Satoriyah di bawah pimpinan Mursyid Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Saya kisahkan perjalanan saya sebelum saya mengikuti Toriko ini, ya mengalami fase-fase krusial, krisis yang amat sangat ya bikin apa ya istilahnya down ya, enggak, intinya bersyukurlah tertolong intinya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu basic Mas Nanang apa dulu saya itu bekerja lah buruh di pabrik ya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2012 mungkin udah aktif kali di master dulu itu di Jakarta Utara. Di daerah Jakarta Utara ya. Iya. Terus pas itu nikah saya itu udah keluar dari situ. Saya rumah tangga ya cuman bertahan berapa tahun? Seumur jagung itu amat sedih untuk diceritakan itu perjalanan. Selain itu ada hal apa yang hobi sampean dulu? Dulu saya itu waktu rumah tangga seumur jagung, dulu saya itu krusial frustasi atau putus asa mungkin bahasa hokemnya. Jadi saya itu merantau saking pusingnya. Saya dari kampung tuh balik lagi ke Jakarta. Itu dulu saya itu kerja di warnet di daerah Sunter. Itu saya tuh nggak ada istilahnya kenal gajian, itu ya duit gajian ya cuman habis buat judi doang di situ. Orang namanya lingkungan situ lingkungan judi, jadi terseret arusnya gitu judi gitu. Terseret arus ini ya judi online. Iya, pergaulan ya. Jadi judi online di warnet nyampe ya nggak ada istilahnya megang duit gitu ya buat judi, makan ngerokok gitu aja lah, ngobrol sama teman. Tapi setelah itu yang dimaksud dengan mengalami tadi kegagalan judi online itu kan apa ya, kayak mengalami frustasi nggak di situ? Ya frustasi tiada henti itu, yang ngertinya hidup ya lingkungan kayak begitu aja yang jelek-jelek. Tapi di sisi lain apakah Mas Nanang sendiri apa ya mempunyai kayak kepekaan indrawi atau perwiban itu sebelum atau waktu fase itu? Ya kalau fase krusial itu juga ya kegoiban adalah mungkin dari faktor keturunan kali ya, jadi peka hal-hal yang begitu. Berarti arahnya kayak saya dengar-dengar juga ini ya, suka ada orang yang minta tolong dan lain sebagainya ya. Itu dulu waktu pas frustasi dari itu yang Jakarta pulang itu ya mengolah batin lagi lah itu amal-amal tirakat lah ya. Ya tirakat. Dari situ jujur nih ya, jujur melet cewek juga pernah itu ya sampai dapat kiriman duit lah, itulah jujur lah selama nganggur. Tapi ya nyesel juga itu, ada karmanya, itu jangan dilakuin lah. Tapi kenapa sampai akhirnya ikut ini? Pas waktu itu kan saya kan galau, jadi pengen mencari jati diri yang sesungguhnya. Jadi saya pengen menemukan salah satu guru. Jadi waktu itu saya itu sholat hajat, minta petunjuk selama beberapa hari. Saya ingat saya itu 2 hari itu dapat gambaran itu petunjuk lewat mimpi. Pas lewat mimpi itu saya itu dikasihnya zikir TKN. Oh, zikir TKN ya? Iya, zikir pondasi TKN kalau nggak salah itu. Waktu itu saya kan waktu perjalanan lihat-lihat medsos gitu kan. Jadi mungkin ada di salah satu medsos grup jamaah beliau. Jadi saya tuh tahu, oh Mas Nanang ini jangan cuma mimpi, ayo lakukan, waktunya belajar. Lalu saya tuh diarahkan ke grup sama jamaah beliau. Akhirnya jadi bergabung gitu. Iya, jadi bergabung. Nah, waktu itu sampean masih raba-raba atau langsung meyakini? Itu langsung meyakini berdasarkan tekad yang kuat dari petunjuk mimpi itu awal pertama melakukan amalia malitobat itu lumayan ekstrim. Oh berarti pertama amalia lah. Iya. Apa ya? Amalia pertama kali ikut ini langsung dikerjakan ekstrim ya. Ekstrim itu waktu amalia malitobat. Seperti apa bisa kisahnya? Itu nyampe dari lampu kamar mandi itu mati, saklarnya kebakar, dilihatin wujud langsung ya seekor ular nyampe jadi batu, itu asli itu real.
ada buktinya, cuman sekarang mungkin ya udah dibuang lah itu batu lah. Tapi ini asli real nyata itu ekstrim bener. Ada lagi selain itu? Itu dari Puhul nyampe Genteng Rapat, itu nyampe ke Batuhan, Batu Kerakal di ember yang saya pakai buat mandi tobat, nyampe efeknya merinding, nyampe di bawah sholat hajat juga merinding. Itu ekstrim bener-bener Tadi lah. sampean bilang itu apa ya? Oh ada Puhul, maksudnya Puhul dari mana itu? Ya mungkin itu kan rumah kan kosong udah lama 4 tahun. Dari pulang dari Jakarta tuh saya nempatin rumah tinggalan orang tua. Jadi ya ekstrim itu kan waktu itu dari wasilah produk ini mungkin ya Romo Yai mungkin Nur ya. Ya itu waktu itu kalau nggak salah itu pakai garam asma itu kalau nggak salah, saya pel itu muncul buhul berbentuk tulang segede ini sama bakaran plastik. Itu di situnya ada plastiknya, terus kulit kuaci itu saya itu tendang, itu nggak percaya itu hilang. Oh mungkin buhul itu yang menyebabkan rumah ini jadi kosong mungkin ya? Iya, rumah tangga berantakan lah, keluarga istilahnya. Tapi saya tuh ya mungkin ada dendam sedikit, cuma yang enggak. Setelah sampean menjalankan amalia pertama kali di situ, mungkin efek benturannya di situ kali ya? Iya, dahsyat itu, luar biasa. Tapi ini itu apa ya? Ya tidak semua orang kasusnya sama sih, barangkali di luar sana yang nanti kok amalannya serem berat amat, takut nanti malah ngedrop ya. Itu kan cuman cerita pribadinya Mas Nanang, jadi tidak semuanya mempunyai kisah yang sama ya, karena beliau kan mungkin tempatnya yang buat kosong kosong dan sebagainya kan ya. Terus apa Mas suka dukanya ya setelah ikut ini amalia ini? Apakah mengalami perubahan secara batinnya atau dan lain sebagainya? Luar biasa perubahan itu, alhamdulillah luar biasa. Terutama itu waktu pas amaliyah mandi tobat itu nyampe nangis, nyungsep sujud nyampe nggak kuat bangun, itu luar biasa. Itu jadi tahu diri kita tuh apa maknanya hidup apa. Itu saya tuh ketemunya di situ, nangis nyampe nggak bisa bangun, nyampe istilahnya baju sekujur itu basah kuyup sama air mata. Itu saya tuh kagetnya. Nah, luar biasanya di situ. Tadi kan saya bilang sebelum ikut amalia ini ya kan mau tirakat lagi dengan versi yang dulu ya. Sampai sempat katanya ngobatin orang, diminta tolong orang. Berarti kan sebelum ini kan sampean juga mempunyai mungkin bahasa kerennya khodam atau perewangan lah ya. Mungkin itu ya, pernah lah mungkin lah. Ya, apakah setelah menjalankan amalan ini ada terjadi benturan di dalam jasad sampean? Wah itu bener ada ya, terutama dalam badan sendiri itu yang dirasakan itu kayak menghalang-halangi gitu. Misalkan kita sholat itu di bawahnya tuh berat, di bawah zikir ada sesuatu yang gerak di badan. Begitulah mungkin ya yang saya rasakan itu gangguan-gangguannya. Ya itu menurut saya, itu pandang saya juga sama, itu maksudnya efek benturan antara mungkin wave yang ada tubuh Mas Nanang yang dulu, karena Mas Nanang sudah menjalankan amal yang berusaha, akhirnya terjadi benturan seperti itu, salah satu efeknya. Apakah selama ini sudah pernah di apa namanya di ruqyah, dikeluarkan atau dibersihin? Seingat saya dulu waktu itu yang di majelis itu kan ya. Intinya pernah gitu. Iya pernah gitu kan. Tapi selama ini apa yang sampean Mas Nanang rasakan bagaimana? Ya masih ada sedikit itu yang sesuatu yang masih bergerak di badan. Ya memang itu kan sifatnya apa ya, kayak bertahap lah, tidak langsung sekaligus dan sebagainya. Tapi kalau istilahnya kepribadian alhamdulillah banyak yang terubah. Contoh salah satunya judi berhenti total. Ini di Toreko ini doang yang saya pelajari yang saat ini bisa berhenti total itu judi. Terus ibadahnya bagaimana? Ibadah udah mulai giat lagi, alhamdulillah, semangat. Mungkin kayak karena dibantu amalia mandi tobat itu yang luar biasa, itu yang apa ya istilahnya berkenang mungkin nyampe akhir hidup begitu mulai ini ya menyerap lah ya intinya. Iya, paling dahsyat. Jadi ya yang saya saya lakukan sekarang ini bener-bener terarah gitu, terbimbing, nggak salah-salahan kayak dulu-dulu yang gagal lah. Luar biasa. Terima kasih Romo Nur. Mungkin yang tadinya satu waktu jadi 2 waktu, yang tadinya pulung-pulung jadi tepat waktu gitu ya. Ada pembimbing arah yang baik itu, cuman ya di rohani itu terbantu amat
pengaruh sekali dahsyatnya itu efeknya Iya. itu bergoncangannya, waduh luar biasa, nggak bisa Iya. dilupain itu Sampai cerita. sudah mempunyai apa ya, dikasih hidayah ya, emang itu Iya hidayah yang benar, besar lah. alhamdulillah Di hari gitu. zaman ini ditemukan dengan seorang guru mursyid sejati lah ya, yang membimbing sampean juga itu kan semuanya ya hakikatnya hidayah dari Gusti Allah. Mumpung sampean posisi di sini, boleh nggak? Oh iya, ini juga produk-produk dari ini ya, dari beliau ya, Ya Sang ini Hyang akan Nur. saya ceritanya Iya, coba. sedikit produk dari Romo Nur dulu waktu saya di grup jamaah beliau sebelum saya ikut amaliyah nih ya dalam perjalanan. Itu kan saya kan inilah istilahnya satu anggap Iya, sebut saja ini Sang Hyang Nur ya. iya sedekah sang yang lah istilahnya saya itu menganggap sebagai cendera mata dari beliau gitu nganggapnya saya itu. Dulu saya tuh nggak dikasih tahu sama sekali paspor atau bacaannya apa, saya itu spontan itu di bawah tidur itu kan ya, sepintas gitu lihat cahaya itu keluar warnanya itu silver kalau nggak salah, itu bentuknya waktu itu giok hitam kalau nggak salah waktu yang saya dulu pernah itu kan. Itu dari Memancar jadi ini gitu. memancar cahaya seperti kilat warnanya silver. Di situ kan saya tuh lihatnya di mimpi kan ya, jadi itu jadi saya tahu ini, oh ini gelang ini buat wasilah proteksi gitu intinya. Jadi di dalam mimpi itu saya itu dibombardir pakai tank, tapi dengan sendirinya ini dari gelang ini kan keluar cahaya perak itu menghajar serangan-serangan tersebut. Oh, membantu mengcover sampean. Iya itu beneran itu yang saya alami. Iya. Jadi saya nanya-nanya jadi tahu bacaannya passwordnya gitu. Oh gitu ya. Oh berarti ini ada bacaan, ini salah satu contoh dari produk Sang Hyang Nur. Ini ada namanya gelang asma, jam-jam asma, ini minyak dayak asma, dan tentunya ini apa, tasbih mutiara ya, tasbih mutiara. Ini ada gelang asma, semuanya insya Allah sudah diasma oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyowana, yang insya Allah mempunyai apa namanya fungsi masing-masing, bisa untuk penjagaan, untuk benteng diri dan lain sebagainya. Karena sudah diasma oleh seorang guru mursyid ya, insya Allah bukan seperti asma-asma pada umumnya orang di luar sana dari dukun, ustadz atau yang lain sebagainya. Terus gini Mas Anang, tadi kan sampean bilang ya, maksudnya sebelum ikut beliau Sang Hyang Nur, sampean kan mengalami apa namanya, itu kan fase ya, kebangkitan namanya, kebangkitan spiritual. Di luar sana juga banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Langkah-langkah yang akan mereka lakukan kan banyak cara ya. Kalau caranya sampean tadi, sampean sholat ya, istikharah, minta petunjuk ya, itu kan salah satu cara ya. Karena pusing banget lah mikirin masalah hidup, dinamika kehidupan. Itu berarti sudah tepat maunya dibenturkan, dititik nadirkan oleh Allah, akhirnya sampean kembali Allah dengan cara istikharah. Makanya sampean akan diberi hidayah, dipertemukan dengan seorang penunjuk jalan atau seorang guru rohani. Tapi saya juga penasaran dengan sampean nih. Sampean tadi kan bilang bisa ngobati atau bisa, berarti tentunya di tubuh sampean juga masih ada seperti itu, yang kalau sampean lagi pikir ada yang gerak-gerak, goyang-goyang ya, itu kan malah benturan ya terhadap di rohani sampean ya kan. Boleh nggak kalau kami bantu, misal dibangkitin atau dikeluarkan? Bagaimana menurut sampean? Bersedia atau tidak? Ya percaya kalau misalkan dikeluarkan malah syukur alhamdulillah. Ya maksudnya bersedia, kalau bersedia kita coba saja. Ya. Bersedia. Apa-apa. Ya udah. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan sisanya goib-goib yang masih terikat perjanjian yang dalam tubuhnya saudara Nanang Kosim yang saya sentuh ini, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyowana, dengan wasilah tasbih mutiara, dengan izin Sang goib yang paling yang masih sembunyi dalam tubuh ini terdeteksi keberadaannya, muncul bangkit Allah sallallahu Muhammad 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 sallallahu
tolong siapkan plastik itu. Nanti sebentar, tahan. Ini pegang sekalian turun ya nggak apa-apa. Pegang pakai tangan. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Semua goib-goib yang masih terikat perjanjian, semua perjanjian terputus keluar dari Allahu yang selama ini Allah yang masih ngunci kunci terpas Allah sinkron dengan mediator ini dapat berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dan paham apa yang saya ucapkan. Saya mohon maaf, saya panggil bangkitkan sampean karena yang punya jasad sudah tidak nyaman dengan keberadaan sampean. Sampai dari golongan apa? Jin. Apakah sampean selama ini selalu bergerak di dalam tubuhnya pada saat dia lagi zikirullah? Iya. Sampean masih nyaman di dalam tubuh ini? Tidak. Sudah lama? Lama sekali. Apakah sampean pengen dibebaskan dari tubuh ini? Iya, kasihan anak ini. Yeah. Sampean dari mana? Dari amalannya atau dari leluhurnya, kodam leluhurnya? Dari amalan. Amalan yang dulu dia kerjakan? Iya. Yang dulu dia tirakat sebelum ikut ini? Iya. Dari batu yang dulu saya pegang ini. Oh, dari batu yang dulu dipegang. Panas sekali bawahnya ini api. Iya, nanti saya akan bantu. Cuman selama ini sampean waktu dia belum ikut amaliyah ini, apa yang sampean bantu untuk ngobatin itu adalah sampean? Iya, sebagian itu. Dan yang menyemangati saya itu. Oh, seperti itu. Yang membantu dia bisa ngeliat-liat sampean atau bukan? Iya. Yang membisiki juga saya itu. Yang membisiki misal orang ini memaksa juga sampean? Ya. Oh, seperti itu. Kadang saya hajar. Sampean sudah musim atau belum? Belum. Tapi kok sampean kasihan dengan anak ini? Karena saya masih dalam positif juga. Oh, sampean karena sayang anak ini, tapi soalnya kebanyakan para jin itu kan malah menyesatkan. Kok sampean kok berbeda ya? Sampean belum Islam tapi anak ini mau berbuat maksiat dan lain sebagainya, kok malah sampean melarang? Karena dia suka beramal. Oh, suka beramal. Iya, saya paham nih. Berarti ini ranahnya dia suka beramal, tolak balak. Tapi karena sampean adalah juga makhluknya Allah, sampean juga menjadi petugasnya Allah untuk menyelamatkan orang ini jauh dari maksiat, seperti itu. Ya. Oh, seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin ini juga hakikatnya dari Allah, sampean juga akhirnya dimuslimkan karena kebaikan sampean juga sebelum muslim ya. Ada lagi mau disampaikan? Ada. Apa? Iya, siap. Insya Allah akan kami bareng-bareng bimbing, bareng-bareng istiqomah di sini ya. Terus kesan-kesan kan sampean adalah goib ya. Tahu ya amalan yang sedang dijalankan anak ini itu menurut sampean luar biasa atau tidak? Luar biasa, harus diamalkan. Harus diamalkan. Petunjuk ini tuh menolong. Apalagi di ujung akhir zaman. Ya. Sampai bangsa sampean di dalam juga sudah kewalahan, kepanasan ya. Iya benar. Ayo betul sekali. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah. Rabbi min kulli dambi. Wa atubu ilaihi. Sang yang bercangwana. Gue yang di depan ini masuk Islam dari ketriwana sabali wasat tembus ke depan Allah. Semua amalan-amalan yang lama yang pasif-pasifnya ini yang tercabut oleh Lauhul Mahfuz.
semua perjanjiannya terputus dengan jasadnya Mas Nanang Simpo. Powernya bertambah full. Allah. Lucunya berubah kalau sudah menjadi muslim sempurna. Allah. Bagaimana rasanya? Tenang. Alhamdulillah. Sebelum sampai jangan di dalam ya, di keluar saja ya. Ya, Sebelum sampai pergi saya mau nanya nih, ini kalau dari bahasa sampean terlihat seperti apa ini? itu yang terlihat terang benderang, pantulan cahaya. Kayak misal lampu lebih terang mana? Terangan ini, Terangan ini, Allah. itu cahayanya itu seperti bulan itu, kalau di antara bukan cahaya lampu lagi, ini cahaya seperti bulan terang benderang. Pantulannya. Setiap orang ini misal mengkonsumsi ini atau memakai produk-produk ini, apa yang terjadi di sampean sana? Sebelum sampean muslim maksudnya. Banyak pemberontakan. Kayak itu, kayak dibom. Oh, kayak dibom, kayak diperangi ya. Sakit itu. Cuma karena masih terjebak ya. Iya. Oh, itu cara kerjanya ini ya di dalam tubuh Ngefek manusia. juga sama jasad. Jasad ini mungkin ada terasa nyeri. Oh, seperti itu ya. Karena sampean ada di dalam tubuh ini juga merasakan jasadnya dia itu ya. Iya. Ya sudah. Ada lagi mau disampaikan sebelum sampean saya keluarkan? Kuyup rukun. Kuyup rukun. Iya. Insyaallah. Terima kasih ya atas kehadirannya. Bukan kehadirannya. Terima kasih. Dan saya mengucapkan mohon maaf sampean saya munculkan ya dari dalam jasad ini, karena juga orang ini tidak nyaman dengan keberadaan sampean. Ternyata sampean juga sama tidak nyaman di sana ya. Ya ada, tidak nyaman. Iya, ya sudah, silakan keluar. Kunciannya terlepas. Salam dulu sebelum pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunciannya terlepas. Allah. Normal seperti tidak kerasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hikmah yang kita bisa petik pelajarannya tentang apa ya, bisa kebangkitan spiritual dalam hal ini kita podcast dengan Mas Nana. Itu salah satu contoh saja yang mungkin banyak saudara-saudara kita setanah air Nusantara Indonesia ini yang mengalami mungkin kisah yang hampir sama atau beda ya, seperti itu adanya. Jadi langkah pertama yang sampean jalankan adalah jangan putus asa, jangan bersedih, mintalah petunjuk pada Sang Ilahi dengan cara misal sholat hajat atau istikharah, minta petunjuk langkah apa yang harus dijalankan biar segera move on, bangkit. Insya Allah nanti akan mengalami perubahan ya secara kesadaran murni namanya, kesadaran murni. Tapi tentunya harus melalui seorang pembimbing rohani, bukan otodidak. Ya awal-awal seperti otodidak karena masa pencarian, tapi setelah ketemu mencari seorang wasilah ya, guru rohani, mudah-mudahan ya sampai di luar sana ketemu dengan apa yang sampai cari dengan cara wasilah menggali jati diri melalui bimbingan seorang guru rohani. Mungkin itu saja ya pada kesempatan podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.